Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembelajaran fikih ya dengan menggunakan Alkitab, Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kemarin tentang macam-macam jinayah sudah selesai ya. Selain pembunuhan ada juga jinayah yang lain ya, luka dan lain sebagainya. Kemudian kita sekarang masuk pada pembahasan tentang diyah ya. Al-Babusani fi Diyat ya, halaman 354 ya. Halaman 354. Ya, silakan dibuka. Yang pertama berkaitan tentang takrifnya ya. Takrifnya apa? Adiyah itu lughatan min wadaitu al-qatil. Ya, disebutkan dengan wadaitu al-qatil, kemudian juga bisa disebutkan dengan fi'il mudhari'nya ya. Ya, adihi diyatan. Idza apa itu diyatahu. Disebut begitu jika apa? Jika aku memberikan ya kepada al-qatil ya. Itu apa? Diyahnya ya. Wal jam'u diyat, jamaknya diyah ya. Ad-diyatu jamaknya diyat. Kemudian syar'an atau istilah yaitu al-mal al-muadda lil majni alaihi aw li waliyihi bisababi al-jinayah. Ya, sebuah harta yang diberikan kepada kepada korban, ini jika misalnya bukan pembunuhan ya, atau kepada keluarga korban karena ya pembunuhan misalnya, bisa babi al-jinayah dengan sebab tindakan kejahatan ya. Dan kemarin jinayah sudah ya, entah itu pembunuhan atau selain pembunuhan ya, melukai, memotong anggota badan ya, atau menghilangkan manfaat ya, fungsi anggota badan. Kemudian wa tusamma aidan al-aqlu, diyah juga dinamakan dengan al-aqlu ya. Di dalam hadis disebutkan kemarin ya, aqlu syibhil amdi ya, mughalladun ya. Al-aqlu disitu adalah diyah, ini nama lainnya. Kenapa disebut seperti itu? Li'anna al-qatil kana yajma'u diyata minal ibil fayaqiluha bi fina'i awliya'il maqtul. Karena pelaku pembunuhan ya, dia apa? Mengumpulkan ya diyah yang berupa unta itu ya. Kemudian diikat ya, kiluha bi fina'i awliya'il maqtul, diikat di halaman keluarga ya korban, di halaman rumahnya keluarga korban ya, keluarga yang dibunuh. Kemudian yusallimaha ilaihim, kemudian habis itu diserahkan kepada mereka ya, kepada keluarganya. Kemudian dalil dari dalil masyru'iyati adiyah ya, itu dia kan wajib ya. Itu dalilnya dari mana? Yaitu bil kitab wa sunnah wal ijma', dari Alkitab ya, as-sunnah dan ijma'. Untuk dari Alkitab atau Al-Qur'an yaitu qaulu ta'ala wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Ya, tahrir raqabah itu ya, tahrir raqabatin mu'minah ya, itu kafarahnya. Kemudian diyatun musallamatun ila ahli, ini jika ya pembunuhan tersalah ya, itu dia tidak diqisas ya, karena pembunuhannya itu tidak sengaja, yaitu membayar diyah ya kepada keluarga korban ya, diserahkan kepada keluarga korban. Kemudian dalil dari as-sunnah yaitu hadis Abu Hurairah ya, al-mutaqaddam dzikru, yang sudah disebutkan sebelumnya, man qatala lahu qatil fa huwa bi khairi an-nadzurain. Jadi ada dua pilihan ya bagi keluarga korban, yang ada keluarganya itu yang dibunuh mempunyai dua pilihan ya. Ini pembunuhan sengaja ya, imma an yufda wa imma an yuktal ya. Yaitu bisa dikisas ya, imma an yuktal, bisa nyawa dibayar dengan nyawa ya. Jadi pelaku pembunuhannya juga dibunuh juga, ini kisas ya. Atau kalau dimaafkan imma an yufda ya, dia apa? Yufda, menebus ya, ditebus. Yaitu dengan apa? Membayar dia ya. Kemudian juga hadis yang lain, hadis Amr bin Hazm ya, fil kitab alladzi katabahu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis ya surat kepada beliau ya, dan di dalamnya fihi maqadiru ad-diyah, di dalamnya disebutkan kadar-kadar diyah ya. Dia ini dia ini
jumlahnya sekian, jumlah dia jinayah ini jumlahnya sekian, begitu ya. Wa ijma'ul ilmi ala wujubi diyah. Ini dalil dari ijma' ya, para ulama sepakat akan wajibnya di diyah. Kemudian yang kedua, hikmahnya kenapa disyariatkannya adanya diyah, yaitu fahiya hifdzu al arwah, yang pertama ya, yaitu menjaga nyawa ya, menjaga jiwa ya, menjaga ruh ya, yaitu menjaganya nyawa. Kemudian yang kedua, wahiknu dimai al-abriya ya, yaitu melindungi ya darah orang-orang yang tidak bersalah ya, tidak melakukan apa-apa dibunuh ya, maka adanya dia ya, nggak sengaja misalnya, maka adanya dia ya, dan lain sebagainya. Wa azajru ya, memperingatkan ya, warad'u anil istihana bi al-anfus ya. Ya, memperingatkan dan mengancam ya. Mengancam ya siapa saja yang meremehkan ya, meremehkannya nyawa ya. Jika orang gampang membunuh berarti dia meremehkan nyawa orang lain ya. Maka di sini ya hikmah adanya dia seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, pembahasan berikutnya adalah ya alaman tajibu diyah ya. Diyah itu diwajibkan kepada siapa? Ya, wa man yatahammaluha, dan siapa yang menanggung diyah tersebut. Man atlafa insanan, ya barang siapa yang melenyapkan seorang ya, membunuhnya ya, dilenyapkan atau juz'an minhu atau sebagainya, ini tidak meninggal dunia. La yakhlu min ahadi amroin, ini tidak lepas dari salah satu dari dua perkara. Yang pertama, in kanatil jinayah allati fasadat bisababiha an-nafsu amdan mahdhon ya, wajabat ad-diyatu kulluha fi malil qatil ya, in hasala al-afwu wa saqata al-qisas. Ya, jika tindakan kejahatan ya, dengan tindakan ini ya jiwa itu melayang ya. Ya intinya ini adalah pembunuhan sengaja ya, amdan mahdhon, murni, tulen ya, sengaja, dan itu original ya, atau memang murni ya, murni sengaja. Jadi ini adalah pembunuhan sengaja gitu aja gampangnya ya. Maka wajabat adiyatu kulluha fi malil qatil in hasala al-afwu wa saqata al-qisas. Maka diyahnya ini wajib ya, semuanya itu ya, 100 ekor unta itu ya, diyah mughalladah itu semuanya ya dibayar oleh pelaku ya, pelaku pembunuhan ya, pelaku pembunuh atau pembunuhnya itu ya, semuanya dari dia sendiri ya. Jika in hasal afu wa saqatal qisas, jika memang itu dimaafkan keluarga korban ya, sehingga kan kisosnya gugur ya, sehingga yang bayar itu siapa untuk pembunuhan sengaja itu adalah pelakunya sendiri ya. Tetapi jika misalnya keluarga korban jika keluarga pembunuhnya itu membantu ya juga tidak apa-apa ya. Fa in badala al-mutlif ya, yajibu ala ya mutlifihi ya. Qala ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya karena fa'in ya, karena ganti rugi kerusakan ya itu wajib ditanggung oleh ya fa'in badla al mutlaf yajibu ala mutlifihi ya. Karena ganti rugi kerusakan itu wajib ditanggung oleh perusaknya, orang yang merusak tersebut ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ini dalilnya ya. Dan seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain ya, sehingga pembunuhnya sendiri itu yang memikulnya ya. Wa amma in kanat al jinayah khata'an aw shibha amdin, ini untuk tidak sengaja ya, pembunuhan yang tidak sengaja, tersalah atau menyerupai sengaja. Fa inna diyata takunu ala aqilatil qatil, maka diyahnya itu ya itu yang menanggung adalah keluarga ya pembunuhnya ya, karena nggak sengaja ini ya. Jadi juga keluarga pembunuhnya itu juga misalnya iuran ya, bersama-sama menanggung diyah tersebut ya.
Ini dalilnya hadis Abu Hurairah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janini imra'atin min bani Lihyan saqata mayyitan bi ghurrah ya, abdin aw amatin, thumma innal mar'ah allati qada 'alaiha bil ghurrah tuwfiyat. Ya, faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirathaha li zawjiha wa baniha wa anna al-aqla 'ala asbatiha. Ya, di sini di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memutuskan diat janin ya janin seorang wanita dari Bani Lihyan ya yang gugur mati yang gugur mati ya, keguguran gitu ya bigurrah ya, dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita ya. Ya ini kafaroh gitu ya. Kemudian summa innal mar'ah ya allati qada 'alaiha bil ghurrah tuwfiyat ya. Kemudian wanita yang ditetapkan ini ya menerima pembayaran diyah ya. Ya yang ditetapkan menerima pembayaran diyah tadi ya, hamba budak laki-laki atau perempuan itu meninggal dunia ya. Kemudian kemudian qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirathaha li zawjiha. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya warisannya itu milik siapa? Zaujiha ya, milik suami dan milik anaknya. Wa anal aqla ala asobatiha. Sementara diatnya ya itu atas asobahnya ya. Yaitu ya keluarganya ya, keluarga dari pembunuh tersebut ya. Wa inna ma wajibat 'alal aqilah ya. Kenapa diwajibkan kepada keluarga pembunuh? Li anna jinayatil khata' katsirah, karena banyak ya jinayah karena tidak sengaja, kesalahan itu banyak. Wal jani fiha ma'dzur, dan pelakunya itu mempunyai uzur karena memang dia tidak sengaja. Fawajabat muwasatuh, maka wajib untuk menghibur dia ya, wa takhfif anhu bi khilafil muta'ammid ya, dan meringankan dia ya, ini berbeda dengan sengaja. Wali annal muta'ammid yadfa'u diyah fida'an an nafsi, karena jika sengaja ya, dia itu ya, orang yang pelakunya sengaja itu membayar diyahnya itu menebus dirinya sendiri ya, karena dia telah sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Li'annahu yajibu 'alaihil qisas, karena dia wajib untuk dikisah. Sebenarnya hukum asalnya begitu, tapi karena dimaafkan, fa in ufiya anhu tahammala dia ya, jika dimaafkan maka dia sendiri yang menanggung diyahnya ya. Sampai di sini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.